Lanjut. Nomor nomor 6. Nah, kok suara? 66 paham nggak? Belum. Belum. Gambar di bawah ini menunjukkan dua buah persegi panjang yang saling sebangun. Yang saling sebangun ngerti nggak maksud itu? Yang saling sebangun itu ngerti nggak maksudnya? Enggak. Saling sebangun itu kelipatannya sama gitu. Jadi Hmm. kalau ada sisi, misalnya gini ya, sorry. Ini kok begitu sih? Nah, misalkan gini. Kalau kongruen apa tuh? Gangguan kan apa ya? Bentuknya sama. Eh, Sama ya. Kalau kongruen itu intinya kembar, ya. Nah, iya. Itu kembar. Nah, kalau kebangun itu cuma sama bentuk, tapi ukurannya Hmm. beda. Tuh, bentuknya sama, ukurannya beda, tapi kelipatannya sama gitu. Ada yang sebentuk tapi nggak sebangun. Misalkan gini, ini. Nah, ini misalnya tiga, ini empat, ini lima, ini 9, ini 12, ini 15, ini misalnya 6, ini 2, ini 10, kayak gitu. Nah, ini semua bentuknya sama. Bentuk apa? Bentuk Membentuk segitiga. Siku-siku. segitiga siku-siku. Secara bentuk semuanya sama. Segitiga siku. Ya, kayak gitu. Tapi dia enggak, kalau udah sebentuk tapi sisinya sama udah pasti nggak kongruen ya. Tapi dia nggak sebangun nih. Dia ini kali tiga ya. Ini kali tiga nih, tiga kali lipatnya. Ini juga tiga kali lipatnya. Ini ini juga tiga kali lipatnya. Nah, kalau semua sama perkaliannya tiga kali lipat, tiga kali lipat, maka di sini berarti segitiga yang ini dengan segitiga yang ini dikatakan sebangun. Semua kecepatan sisinya itu sama gitu. Tapi kalau ini gimana? Ini ini ke sini kali dua gitu ya. Ini ke sini malah dibagi dua. Ini ke sini dikali dua. Oh, ada yang dikali dua, ada yang dibagi dua. Berarti kelipatannya nggak sama gitu ya. Maka ini segitiga pertama dan segitiga ketiga tidak sebangun. Paham? Oke. Gitu ya. Pokoknya kalau yang kelipatan sama sebangun, kalau yang nggak sama kelipatannya nggak sebangun. Konsepnya begitu. Nah, gimana nih ceritanya untuk nomor 66? Dia dikatakan sebangun. Ini dan ini sebangun nih ceritanya nih. Nah, kalau sebangun, supaya gampang, kita samain bentuknya. Kan ini rebah, ini diri ya. Jadi, ini kan lebih panjang dibanding ini kan. Yang ke atas lebih panjang dibanding yang mendatar. Ini yang mendatar lebih panjang dibanding yang berdiri. Maka bentuknya kita samain aja. Bentuknya jadi begini. Yang ini nih ya. Berarti ini 4, ini X. Gitu. Gambar nilai yang X yang memenuhi berapa. Nah, berarti, enggak kok gini. Apaan nih? Oh, ini 9 ini. eh hmm? Berarti kan X juga ya? Ini X. Berarti ini kita pakai persamaan nih. Jadi X yang ini, X yang ini nih, kita taruh atas. Ini sebanding dengan 4 yang ini kan? Sebanding dengan 4 yang ini. Nah, terus sama dengan, karena tadi kita menyebut X yang di persegi gede,
Maka kita sebut 9 di persegi gede dulu sisinya. Berarti 9 per X gitu. 9 ini dibandingkan dengan X yang ini. Gitu ya. Ganti warna kali ya. Ya, paham ya. Ya, paham. Hmm. Ini X ya. Nah, 9 dibandingkan dengan X yang pink gitu. Nah, baru kita kali silang. Berarti apa? X kali X ya. X kuadrat sama dengan 4 kali 9. Jadi kan pindah-pindah ruas gitu ya. Yang ruas ini bawah jadi di atas, yang bawah jadi di atas. Jadi X kali X sama dengan 49 X kuadrat kan. Kalau X kali X, jadi X-nya berapa? 4 kali 9? 9. Oh, 36. 36 ya. X kuadrat sama dengan 36. X-nya sama dengan berapa? X-nya berarti sama dengan 6 dong. Ya, itu. X sama dengan 6. Sip, Hmm, itu ya. oke. Itu lihat di rekamannya. Yang 7. Hmm. SQ, mana SQ? Ini SQ ya. Nah, lihat ini tandanya penting. Tandanya penting. Jadi, eh, kita samain dulu bentuknya. Biar gampang, berarti ini yang gede, gitu ya. Ini R, ini P, ini Q, ini tandanya. Ya, ini tandanya nih. Sekarang ini, kita samain bentuknya modelnya kayak gini. Ini S, ini, ini, ini. Jadi ya, biar sama ya. Ini sudutnya di sini. Berarti yang ada sudutnya T ya. T di sini. Sampai sini paham nggak kenapa T? Kenapa T ada di sini? Ya itu kalau dibalik sama aja. Balik ya. Intinya tahu ya T di sini ya. Karena ini ada bulatan ya. Ini tanda sudutnya. Jadi ya, tempatnya sama. Nah sekarang pertanyaannya ini apa? Ini apa? Gitu. Sekarang kita lihat. TS itu posisi lebih pendek atau TP yang lebih pendek? Yang TP lah. Eh? TS Yang atau TP yang lebih pendek? TS. TS. Nah, sekarang antara QR dengan QP yang lebih pendek yang mana? Yang QR. Nah, berarti QR itu posisinya harus sama dengan TS. Berarti ini T, ini S. Hmm. Ini. Ya, tip. QR lebih pendek, TS lebih pendek. Berarti di sini adalah P. Tip. Oke. TS lebih pendek dibanding TP. Dah, angkain masuknya. PS berapa? PS itu 6. Ya. PR berapa PR? PR Hmm, 12. 12. Sip. Terus apa lagi angka yang ada di sini? Angka yang ada berarti PT ya. PT berapa? 4 doang. 4. Terus apa lagi yang ada? Yang tanya apa? SQ. Yang Hmm. tanya SQ, SQ. Oh, yang tanya ini. Yang tanya ini nih Hmm. berarti nih. Nah, berarti kan kita harus tahu ya. PQ ini berapa gitu. Intinya gitu sih. Kita pengen tahu PQ berapa. Supaya nanti kita tahu SQ berapa. Nah, ini SQ yang tanya nih. Ya udah. Kita nyari PQ dulu aja di sini kan. Ya, nih ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan sebangun nih. Nyarinya gimana? Nyarinya gimana? Hmm? Anggaplah ini apa Y ya. Anggaplah ini Y. Jadi PQ itu Y. Gitu. Nah, yang tanya selalu duluan disebut Y dibandingkan dengan apa? Y pada pada PQR sama posisi dengan apa pada PTS? Hah? Berarti di bawahnya Y banding 12. Nah, apaan? Hah? Bukan. Ya, Y kan di sini nih. Posisinya sama dengan apa di PTS ini? Hmm.
sama PT. Ya, berapa berarti? PT-nya 4. Nah, berarti dia per 4. Ya gitu. Mungkin tanya Y ya. Nah, terus sisi ini udah kita bandingkan. Berarti yang belum dibandingkan yang mana? Yang PR sama PS. PR dan PS. Siapa yang duluan disebut PR-nya atau PS-nya? Yang PR. Kenapa PR? Eh, karena angkanya paling gede. Nah, itu salah alasan kayak gitu. Oh, Jawabannya benar, PR duluan disebut. 12 dulu dibanding 12 per 6. Tapi kenapa 12 duluan dibanding bukan 6 duluan yang disebut? Hmm? kenapa ya? Nggak tahu. Karena tadi Temen. kita nyebutnya Y duluan dibanding 4. Kalau yang pertama ini Y duluan disebut di segitiga PQR, maka perbandingan berikutnya harus di segitiga ini juga yang disebut pertama kali. Sip, paham? Oh, iya. Tuh. Jadi bukan karena lebih besar. Misalnya kita sebutnya misalnya gitu 4 per Y, boleh. Tapi di sininya siapa berarti? Berarti 6 dulu. Nah, gitu. Paham ya? Iya. Kalau udah paham soal kayak gitu gak enak. Ini 12 per 6. Gitu. Nah, 12 per 6 berapa? 2. 2. Berarti Y per 4 sama dengan 2. Y sama dengan berapa? 2. Y sama dengan berapa? Kan Y per 4 sama dengan 2. Y-nya berapa? Oh, iya. Berarti Ini 4 dikemanain? Supaya Y sendiri 4 dikemanain? ditaruh ke kanan. Nah, taruh ke kanan jadi apa? Jadi kali. Eh, Nah, 2 iya, kali. dikali 4 jadi berapa? 8. 8. Udah, ketemu nih, Y sama dengan 8. Nah, berarti SQ berapa? SQ. Yang tadi itu SQ. Berapa? Jadi dikurang. Hah? Dikurang. 8 sama 6. Ya, begitu. Kenapa dikurang? Ya, Kenapa dikurang? nggak tahu tahunya Ah, bunyi itu ngasal. Kenapa dikurang? Ini Y ini panjang apa? Y ini panjang siapa? panjangnya si P sama Q. Nah, PQ. Terus yang tanya SQ. Kenapa mencari SQ itu 8 kurang 6? Karena 6 ini siapa? Dari 6-nya itu ya antara P sama Q kan jadinya P sama S ya otomatis dikurang gitu Nah, mikirnya. itu betul. Jadi 6 itu adalah jarak dari P ke S. Maka dari S ke Q itu sisanya dari 8 yaitu 2. Paham? Mm-mm. Oke. Yes. Yes. Kenapa? Paham nggak? Hmm, belum. Ya, tinggal lihat ini aja nih tandanya. Ya, tanda sudut-sudutnya. X diapit oleh apa dan apa? Di sini. Atau lihat nih, AB, ya AB, ini AB nih, Mm-mm. dia ditempel oleh sudut apa dan apa? Sama sudut C. Sama tanda apa? Si AB ini diapit X oleh sudut sama Hah? X dan O. O. Nah, berarti yang mengapit X dan O siapa di sini? F dan E. F dan E. Berarti A, B itu sama dengan FE. Gitu ya. Lihat di sini ada nggak AB? Ini AB doang ya. AB dengan DE berarti salah. Oke, Hmm. lanjut. Sekarang ini O dan apa nih? O O dan apa di dan sini?
dan Oh, ya, C. tandain aja apakah di sini. Misalnya P gitu, Y kan. tandain aja. Oh, Ya boleh. Ini Y juga berarti. Nah, O dan Y itu letaknya B dan siapa? B dan B dan C. Terus Nah, kalau di sini apa? D sama E. Dan Nah, E dan D. E dan D bebas ya, boleh ED, boleh DE. Berarti BC, Hmm. mana BC? Ini BC ya. Dengan DE, berarti ini benar. Yep. Oh, Udah nggak usah tanya oke. lagi. Yang lain pasti salah. Ya, pokoknya Iya. caranya begitu ya. Lihat aja tanda-tandanya. 69. Panjang peki. Nah, ini kan kelihatan nggak ini segitiga siku-siku. Jadi ini segitiga siku-siku yang besar. Kalau kita giniin, ini segitiga siku-siku. Nah, ini ki di sini segitiga siku-sikunya. Yang pendek itu P. Nah, ini pendek ya. Ini pendek nih. Segitiga ini. Berarti ini P, ini R. Sama sini paham nggak letak PQR ini? Begini. Paham? Iya. Paham ya? Oke. Harus kita lihat di sini nih. Segitiga QSP. QSP. Berarti dia lebih kecil nih misalnya. Nah, siku-siku juga nih. Siku-siku di mana? Di S. Nah, dia punya titik PQ. SP-nya lebih pendek dibanding SQ-nya. Berarti di sini P. Di sini Q. Sama sini paham nggak? Kenapa SPQ petakan begini? Karena sama. Kan atasnya udah ada tanda. Jadi gampang ininya. Apanya? Itu ada tanda kayak sudut gitu. Enggak, ini kenapa S di sini, kenapa P di sini, kenapa Q di sini, yang ini Q di sini, P di sini, P, R di sini, paham nggak sebabnya? Iya, gara-gara ada tanda sudutnya. Ya boleh, nanti nanti dilihat lagi ya, kenapa SP, kenapa nggak SQ di sini? Oh iya. Kenapa kira-kira? Kenapa ini SP bukan SQ? Hmm? Gimana? Saya Karena ngomong. SP, ini SP, kelihatan nggak sih? SP lebih pendek dari SQ. Ya, SP lebih pendek dari SQ. Nah, kita lihat segitiga yang besar, QP lebih pendek dari QR. Jadi QP posisinya harus sama dengan SP. Dia lebih pendek sisinya. Sip. Nah, Hmm. yang tanya adalah PQ. Nih, yang tanya ini nih. Yang tanya. Itu. Kita lihat angka-angkanya. SP udah ada nih 3,6. PR berapa PR? Berapa PR? Eh, eh, Berapa PR? hmm. Ter PR ditambah ya. Ntar. Mana ini? 4 tambah 6, 10. Ya, 10. Berapa? PR berapa PR? 10. 10. Oke. PR 10. Nah, sekarang yang tanya adalah KIP. Ini yang tanya nih. Nah, karena ini KIP, ini SP, ini masing-masing ada nih pembanding nih. Ini ada pembanding. Nah, sekarang ini ada angka 10. Harusnya kita bandingin ke sini, ke KIP. Hmm. Ya, ke KIP. Iya. Tapi ternyata KIP-nya nggak ada. Nah, berarti kita mesti punya pembanding lain.
Sama dengan apa ya? Hmm, oh, ini kita bisa cari ini nih. Nih, ini kita cari dulu nih. Y, kita cari dulu. Ingat nggak ada rumusnya? Jadi QS ini kan segitiga siku-siku nih apa tinggi ini kan garis tinggi namanya QS itu garis tinggi. Nah pas ketemu si QS ini garis tinggi ternyata S ke R ketahuan, S ke P ketahuan. Nah, ini bisa dicari nih. Jadi garis tinggi atau QS sama dengan akar dari cabang-cabangnya, perkalian cabang-cabangnya. Ya, garis tinggi adalah ya, akar dari cabang-cabangnya, akar dari perkalian cabang-cabangnya, gitu. Jadi akar dari akar dari SR dikali dengan SP. Ingat aja nih, ini kan QS kan S-nya di belakang nih, adalah akar dari S S. Jadi S menuju P, S menuju R, kayak gitu. Jadi kalau bahasa Hmm. matematiknya garis tinggi, kalau bahasa bahasa omnya garis tinggi sama dengan akar dari perkalian akar-akarnya gitu. Perkalian tangan-tangannya gitu. Tangan kanan dan tangan kiri. Ya, garis tinggi adalah perkalian akar dari perkalian tangan-tangannya. Udah angka ini. SR-nya adalah 6,4, terus SP-nya 3,6 gitu ya. Nah, supaya gampang, ini kamu harus harus paham nih. Kita udah belajar apa itu namanya? Eksponensial. 6,4 itu bisa rubah menjadi 64, 64. 64 dikali 10 pangkat min 1. Kenapa begitu? Karena kalau ini dia balik lagi ke 6,4. Terus 3,6 adalah 36 kali 10 pangkat min 1. Kalau dikaliin dia jadi 3,6. Pangkatnya pangkat negatif 1. Nah, kita kumpulin tuh. Berarti apa? 64 kali 36 10 pangkat min 1 dengan 10 pangkat min 1. Kan perkalian nih. Bilang utamanya sama, pangkatnya tinggal ditambahin kan. Min 1 tambah min 1 jadi min 2. Gitu. Nah, dibanding kamu cari 64 kali 36 berapa, terus baru diakarin. 64 ini angka kuadrat bukan? Iya, Nah, berarti keluar berapa akar dari 64? eh, 3,1. 64. 64 berapa Eh, akarnya? berapa itu? Lupa. Empat. Jangan sampai om tanya saya, Pak, nih. Berapa akar 64? Empat, empat pangkat tiga. Akar. Akar itu berarti kuadratnya. Akarnya berapa? 8, Hmm? akar Berapa? 8. Ya, berarti akar 64 adalah 8. Karena 8 kuadrat adalah 64. Gitu. Nah, akar 36 berapa? 6. 6. Itu. Nah, ini kan 10, apa ini kan pangkat genap nih. Pangkat genap bisa diakarin. Kalau pangkat ganjil nggak bisa. Berarti min 2 akarnya berapa? Tinggal min 2 jadi berapa? 1. Min min 1 gitu. Nah, jadi 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 adalah berapa? 8 kali 6 berapa? Itu Iya, 8 kali 6 8 berapa? kali 6. Hmm, 48. 48. Nah, dikali 10 pangkat min 1 atau 4,8. Nah, di sini berarti mana? QS 4,8 di sini nih QS. Hmm. Gitu. 4,8 QS. Sip. Terus hubungan QS apaan ya? Ya. Contoh, contoh, contoh. QS hubungannya apaan? Hmm,
Peki gak tahu. Peki. Peki yang tanya. Ini kan yang ditanya. Ditanya. Allah Akbar. Kenapa begini caranya? Hmm, salah, 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 salah. Sorry ya. Ini kan udah tahu nih. Ini kan Peki ya. Peki ini kan sama-sama X. Ini Peki X. Berarti Peki ini X juga. Gitu. Ini kan sama aja tadi. Jadi apa? Ini, ini warna yang beda deh. Biar nggak keliru. Biar paham. Nih ya. Ini warna pink nih. Ya. Ini sama-sama X. Tapi ini di beda segitiga. Ya. Nah, mulai nih kita kita persamaan ini X yang pink ya. X yang pink itu tepatnya sama dengan siapa? X di sini pink nih sama dengan siapa di sini? Tepatnya. sama sama R. X, X di sini ya. Ini posisinya sama dengan apa di sini? Oh, P sama Q sama Ya, juga. ini kan X nih, Peki nih. Nih, Mm-mm. posisi Peki di sini sama dengan posisi apa di sini di segitiga ini? P sama R. Apa? P sama R. Berapa P sama R? 10. 10, berarti per 10. Sama dengan, berarti apa di sini? Apa di sini? Hmm, Ini nggak usah ya, ini abaikan aja itu nih. 3. Sesat nih. Ini sesat nih. Ya, ini sesat. Tapi nanti kamu penting untuk tahu cara ini supaya kalau ada ketemu soal. Apa? Jadi, 3,6. kalau X, ya X yang pink, kita bandingkan dengan 10 karena posisinya sama. Nah, sekarang ini sebutnya apa? 3,6 dulu apa X dulu? X yang hitam. Yang 3,6 dulu. Kenapa? Karena Tadi kenapa ya? karena tadi kita nyebut X pink Tadi. dulu dibanding 10. Maka di sini harus 3,6 dulu dibanding X yang hitam. Paham? Sip? Ya, Nah, 3,6 per X. Nah, setelah itu kita X. bilang kan, ini kali ini jadi X kali X sama dengan 3,6 kali 3,6 kali 10. X kali X jadi berapa? X kali X berapa? Hei, X kali X berapa? X kuadrat. Hah? X kuadrat. Gitu. X kuadrat sama dengan 3,6 kali 10 berapa? 36. Gitu. Maka X adalah Ini 36. bukan X kuadrat 36 X-nya itu 6. berapa? Nah, gitu ya. Ya, res 70. Kalau enggak 70. Nah, ini 70. Kenapa 70? 70, 70. Tiga-tiga ABC kongruen. ABC, ABC kongruen dengan BDE, BDE. Ya. Karena memenuhi syarat, ini ada apa nih? Nah, ini sudutnya 70 kakinya. Kakinya si ini kita samain aja begini posisinya nih. Nih, gambar ulang aja. Nggak usah khawatir, gambar ulang. Berarti A, B, C, A, B, C. Nah, itu sudutnya di 70. Nih, sudutnya 70 nih. Terus sudut 70 di sini adalah di mana? Di BDE. 70 ada di titik apa? Titik E. Titik E. Berarti E taruh sini. Gitu caranya. Karena 70 di sini. Nah, pusatnya kan D. Nanti di sini D.
Nah, berarti di sini B gitu, BDE. Oke, posisi sama nih posisinya. Nah, ini kan sudutnya, nah sudut dia cuma dikasih tahu sudut nih ceritanya nih. Nah, jadi karena dia dikasih tahu sudut, maka sisinya ini udah pasti sama nih ceritanya. Berarti apa? Sisi, sudut, sisi. Gitu. Sip? Ambisi. Heeh. Hah, kan aku masih bingung tuh awalnya dari sisi dari mana? Nah, kan ini nih. Jadi Awal. dua sisi ini mengapit sudut yang sama gitu. Dua sisi Hmm. yang sama mengapit sudut yang sama. Jadi sisi, sudut, sisi. Hmm. Sip? Nah, sisi-sisi Oke. kan ini kalau sama sisinya semua. Susu sisi sudut kan kalau dikasih tahu dua sudut yang ngapit gitu. Kayak yang tadi tuh yang X sama O tuh. Hmm. Ingat yang X sama O mana tadi? Bentar, ini mana tadi ya? Mana tadi? Nah, nih. Yang ini X sama O. Jadi ini sudut sisi sudut. Ini X, O, X, O. Nah, berarti dia kongruen nih kalau memang sisi AB ini sama besar dengan EF dan sudut XO ini sama dengan sudut XO di sini. Itu namanya sudut sisi sudut gitu. Sip. Oke. Oke, dipelajarin lagi ya. Buat Oke. kapan? Besok. Biasaan kamu teh. Dan nanti di kapannya belajar lagi ya. Ya. Oke, sip. Oke, makasih Om. Yuk.